الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha bersama, yang insya Allah nanti imam akan langsung dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Rahmat SPDI, Khotib Bapak Khalil Prasetyo SPDI, dan Bilal Ananda Dwi Adityo Ramadhani. Para bapak, ibu, adik-adik sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah langsung saja kita ikuti penyampaian tata cara ibadah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Abdul Rahmat SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala imana libasa taqwa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Dumateng Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Khalidah selaku pendiri penasehat Pondok Pesantren Nurul Taqwa, keluarga besar Yayasan Nurul Taqwa yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang hari ini insya Allah dalam perjalanan hadir di tengah-tengah kita nanti, yang kami hormati seluruh Dewan Asatidz dan Asatidzat SMK Nurul Taqwa, dan pada hari ini hadir khotib Bapak Ustadz Khalil Prasetyo yang saya hormati, dan semuanya saja santri putra dan seluruh siswa-siswi SMK Nurul Taqwa, hafizakumullahu jami'an, amin. Alhamdulillah, 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 kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini Allah masih menitipkan ruh, masih menitipkan umur, menitipkan nyawa kepada kita semua. Semoga kita semua yang hadir ini dikuatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Mungkin itu saja. Kemarin saya dibilangi Pak Nasir bahwa beliau menyampaikan anak-anak terkait Idul Adha, bagaimana kita mampu mengimplementasikan daripada sosok seorang nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok nabi yang rela berkorban, tidak hanya kambing, tidak hanya mendo, semuanya sapi disembelih untuk mendekatkan kepada Allah. Hari ini alhamdulillah SMK sudah bisa pembelajaran penyembelihan hewan kurban berupa 1 ekor sapi. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين لا إله إلا الله. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين لا إله إلا الله. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. يا معشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم الأضحى، يوم السرور ويوم المغفور. أنصتوا واسمعوا أجاركم الله. أنصتوا واسمعوا أجاركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اقم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على أمر الدين والدنيا والآخرة. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وتابعيه على مر الزمان. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati dan lebih daripada itu, yaitu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam keturunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim
beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapaktilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, mengambil hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam, yakni hari perandungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perandungan ini, kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Arafah, atau yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras
mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kepadaku Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannatu. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dalam hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan ibadah kurban. Amin. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Guru itu naik begitu. Sallallahu alaihi. Arti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahul suri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya arus al-khafiqain, ya muayyad ya mumajjad, untuk Bapak Ibu guru mahkamah di rumahnya Umi Khalidah, semua Dewan Asyurid guru mahkamah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Memudahkan bagi yang merasa kehilangan kunci sepeda. Kehilangan kunci sepeda, harap kesukaan sekalian. Untuk anggota BIN segera melipat